Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, kelas A1TT07C, Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Saya sendiri bernama Priyodo Pramudia dengan NIM 19101096 dan teman saya Bayu Irawan dengan NIM 19101085 dan teman saya satu lagi yaitu Yakub Basurungan Banuria dengan NIM 19101079. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas besar pemrograman lanjutan yang kelompok kami tentukan, yaitu temanya mengenai absensi karyawan atau worker attendance. Langsung saja ke pembahasan awal yang akan dijelaskan oleh Bayu Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Irawan, NIM 19101085 dari kelas S1TT07C. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas latar belakang dari kelompok saya, kelompok 11. Di dalam sebuah perusahaan, sumber daya manusia itu adalah aset utama dalam setiap perjalanan suatu kegiatan. Karyawan sebagai sumber daya manusia merupakan suatu potensi yang besar untuk mencapai keberhasilan perusahaan. Cara lain untuk mencapai keberhasilan tujuan perusahaan itu adalah rekap absensi. Apa sih itu rekap absensi? Rekap absensi itu adalah sebuah kegiatan mengambil data guna untuk mengetahui jumlah kehadiran pada suatu acara. Setiap kegiatan yang membutuhkan informasi mengenai peserta tentu akan melakukan absensi. Hal ini juga terjadi pada pabrik. Kegunaan absensi ini terjadi pada pihak pabrik dan pihak pengada proses bekerja. Oke, selanjutnya itu tujuan absensi karyawan. Tujuan absensi karyawan itu yang pertama ada sebagai alternatif proses absensi karyawan. Terus yang kedua itu untuk melihat jumlah kehadiran dari karyawan. Terus yang ketiga ini menghindari terjadinya kecurangan. Ini sering banget sih terjadi kepada karyawan khususnya. Saya Priyodo Pramudia, bagian dari kelompok ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari program ini, terus manfaat serta sasaran pengguna. Yang pertama itu kelebihan. Kelebihan dari program ini adalah efisiensi. Dalam hal efisiensi, program ini sangat efisiensi untuk menyelesaikan masalah absensi karyawan, sehingga memudahkan karyawan untuk melakukan absensi dan direkap dan program ini sangat simpel karena membutuhkan data diri berupa nama dan nomor saja. Yang kedua yaitu kelebihan menekan biaya. Dalam menggunakan program ini, perusahaan dapat menekan biaya karena tidak perlu susah payah untuk mengeluarkan biaya yang lain, sehingga perusahaan dapat hemat dalam menggunakan anggaran. Tiga yaitu kelebihan cepat. Dalam hal ini yaitu cepat untuk melakukan absensi, gampang mudah dalam mengabsensi karyawan, sehingga mempersingkat waktu yang diperlukan untuk melakukan absensi sangat cepat dan singkat, hanya memasukkan data nama dan nomor para karyawan saja. Yang terakhir keempat yaitu cepat untuk membantu menentukan gaji karyawan. Menurut saya program ini sangat tepat untuk melakukan absensi untuk perusahaan CV, karena untuk memudahkan. Dan selain untuk absensi,
dan direkap seluruh kehadirannya. Nah, program ini atau software ini dapat menentukan gaji karyawan sesuai dengan kehadiran karyawan tersebut di perusahaan. Semakin rajin karyawan itu gaji diterima semakin besar sesuai dengan apa yang menjadi UMR. Selanjutnya manfaat yang dirasakan oleh perusahaan dari software ini itu membantu perusahaan CV dalam mengabsensi setiap karyawan, dan perusahaan dengan mudah dalam melakukan absensi. Perusahaan CV dengan mudah untuk tetap para karyawan yang telah absensi. Nah, dapat juga menentukan gaji. Di samping untuk mengabsensi, software ini dapat menentukan gaji karyawan yang telah ditentukan, yang akan diberikan pada setiap karyawan sesuai dengan kehadirannya. Nah, di program ini saya menyeting untuk direkap selama 1 minggu, 7 hari. Apabila si karyawan rajin bekerja, gaji yang didapat sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, di sisi karyawan dapat meningkatkan kerja karena gaji sesuai dengan kehadirannya. Yang selanjutnya, sasaran pengguna. Sasaran pengguna dari program ini yaitu ditujukan untuk terkhusus perusahaan CV yang masih melakukan absensi secara manual, namun merujuk juga untuk perusahaan besar lainnya agar dapat memudahkan melakukan absensi dan menentukan gaji karyawan. Nah, produk ini akan ditawarkan secara online melalui beberapa sosial media yang telah ada yang ditunjukkan untuk perusahaan kecil sampai menengah. Untuk selanjutnya, penjelasan program dan demo program. Nah, ya di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai program yang telah kelompok kami buat. Nah, yang pertama penjelasan. Nah, program yang kami buat ini menggunakan kelas dan objek atau OP dengan inheritance OP yang memiliki 2 kelas. Yang pertama kelas utama dan kelas turunan. Nah, untuk kelas utama yaitu karyawan pabrik CV. Nah, untuk kelas turunannya kelas satpam. Kelas satpam turunan dari kelas pegawai yang menampung atau karyawan yang menampung data satpam. Nah, di sini juga saya menggunakan disk file I/O dengan upstream yang dapat menulis dalam data berupa inputan data karyawan keberapa, nama dan nomor, dan upstream untuk membaca dalam data. Nah, di sini juga saya menggunakan virtual function yaitu virtual void. Fungsi itu memiliki fungsi virtual karena dapat didefinisikan pada kelas turunannya. Nah, saat itu program ini menggunakan sistem CLS. Nah, menggunakan sistem CLS yang dapat membersihkan layar pada program yang akan dijalankan sehingga program pemrogram dapat menentukan dihapus apa tidaknya data tanpa harus menutup program
dan program tersebut bisa dibawa kembali. Nah, saya jelaskan step by step. Nah, kelas turunan Satpam memiliki konstruktor Satpam ini. Nah, proses alokasi memori pengisian data yang disimpan pada variabel pada kelas induk maupun ini sendiri. Nah, out konstruktor Satpam dijalankan. Begitu pula terdapat destruktor yang berupa nama kelas tersebut. Nah, ini ada pemanggil dari kelas di atas, yaitu kelas Satpam. Nih, definisi pointer ke objek kelas pegawai. Yang ini merujuk ke objek A, yaitu Satpam in main. Penggunaan CLS untuk menginput data. Nah, di sini kita langsung saja untuk demo program. Nah, di sini muncul data atau output data Satpam, utama NIK, NK atau nomor data Satpam yang bernama ini, dan gaji pokok ini kehadiran 30, misal 1 bulan, bonus sekian, dan gaji akhir sekian. Nah, di sini fungsi dari penggunaan CLS yaitu untuk dapat menentukan pemilihan mau yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kita masukkan dulu data dari nomor 1. Untuk nomor kita acak saja 23, nama ABCD, acak. Kita memasukkan data orang berjumlah 3 orang. Ini berupa CLS ya. Nah, kita masuk lagi, pilih 2, yaitu presensi karyawan. Kita masukkan kehadirannya, dapat berupa hadir, alfa, dan izin. Kita pilih hadir, alfa, izin. Kita lanjutkan ya, hadir, ya, hadir, izin, ya, hadir, ya, hadir, ya, ya, izin, tidak. Nah, kita masukkan presensi 1 minggu full 7 hari. Nah, selanjutnya kita pilih nomor 3, rekap presensi karyawan. 3. Nah, di sini berupa rekap, output rekap dari absensi karyawan selama 1 minggu full. Di sebelah kiri nomor karyawan, kanannya nama. Nah, ini berupa inputan kehadiran. Nah, paling pojok kanan yaitu jumlah gaji yang diterima oleh karyawan tersebut. Nah, sekian dari kelompok kami. Bila terjadi kesalahpahaman dan kurang jelasnya penjelasan, kami mohon maaf karena kami sedang proses belajar lah. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.